Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Majelis 16 akan melakukan sidang pemeriksaan secara onsite. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis akan memeriksa sengketa gugatan pajak yang diajukan oleh Eni Sandadi sebanyak 2 sengketa tahun 2021 dan 2022. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tergugat silakan. Terima kasih Yang Mulia. Tergugat dari Direktorat Keberatan dan Banding yang hadir hari ini, Bapak Budi Narendra, Saudara Ojo, Suharyanto, dan Samuel. Ya. Tergugat silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, penggugat yang hadir pada persidangan hari ini 2 Juni 2026 diwakili oleh Dr. Alessandro Lei dan Saudara Fajar Iswandi. Ya. Baik, agenda sidang pada hari ini, tergugat ini diminta mengunggah identitas tergugat dan surat tugas serta tanggapan tertulis tergugat atas poin-poin yang disampaikan oleh penggugat. Kami siapkan. Ya. Penggugat diminta menyampaikan penjelasan tertulis disertai alat bukti. Sudah apa yang disampaikan penggugat hari ini? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat perlu mengupdate beberapa hal terlebih dahulu Majelis. Yang pertama berkaitan dengan identitas tergugat. Tadi pagi kami baru membuka Majelis, dan di sana ada salah seorang yang bernama Budi Narendra yang identitasnya juga belum ada Majelis. Ya, yang itu yang pertama. Yang kedua mengenai surat kuasa, ya, di sana kami juga baru membaca pagi hari ini bahwa surat kuasa yang diterbitkan oleh tergugat itu surat kuasa dari eselon 3 Kepala KPP diberikan kuasanya kepada eselon 2, ya. Penggugat belum memahami hierarkis kewenangannya kalau eselon 3 memberikan kewenangan kepada eselon 2. Surat kuasa itu diterbitkan oleh tergugat menurut tergugat menggunakan CAP 305, ya. Surat kuasa tersebut kewenangannya menurut tergugat berasal dari CAP 305 dari Dirjen kepada Kepala KPP. Lalu kemudian tergugat juga menerbitkan surat tugas dari Direktur Keberatan dan Banding kepada tim sidang yang hari ini hadir dengan menggunakan CAP 2 2026. Ya. Jadi ada 2 CAP di situ yang digunakan. Nah, yang menjadi pertanyaan Majelis, kewenangan Kepala KPP memberikan kuasa kepada direktur itu diatur di mana kewenangannya? Kalau ada di CAP 305 di mananya itu? Karena ini adalah eselon rendah memberikan kuasa kepada eselon lebih tinggi. Ya, itu yang kami belum dapatkan Majelis. Mungkin 2 hal itu dulu berkaitan dengan formalitas tergugat. Iya, tadi majelis belum masuk ke materi ya, baru menanyakan apa yang dipersiapkan oleh penggugat hari ini, yang dibawa dan diupload apa, itu saja dulu. Baik, terima kasih Majelis. Penggugat hari ini menyampaikan mengenai bantahan Majelis. Ya, bantahan berkaitan dengan penjelasan tergugat pada persidangan sebelumnya. Ya. Baik. Tergugat siapa? Apa yang mau disampaikan hari ini? Izin kami sampaikan penjelasan beserta dokumen. Mungkin yang pertama izin untuk menanggapi terkait dengan kartu pengenal yang mulia atas nama Bapak Budi Narendra
sudah kami sampaikan di lampiran penjelasan kami yang mulia. Jadi memang mohon izin untuk soft copy-nya memang belum kami upload. Izin kami upload setelah sidang ini. Ya, silakan saya mau dijelaskan. Baik, terima kasih yang mulia terkait dengan sengketa yang disampaikan atau diajukan oleh wajib pajak atas nama yang saya tadi untuk dua sengketa. Mohon izin karena sengketanya sama, kami izin untuk menjelaskan salah satu dari sengketa yang dimaksud itu terkait dengan pengajuan gugatan terkait dengan S1592 yang mulia. Yang pertama kami sampaikan penjelasan kami terkait mungkin menjawab juga apa yang dipertanyakan oleh penggugat terkait dengan surat kuasa khusus yang mulia, dan hal ini di latar belakangi bahwa yang digugat atau objek gugatan adalah surat surat dari kepala yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, yaitu nomor S1592 perihal jawaban atas surat nomor 0210 dan seterusnya yang disampaikan oleh penggugat atas nama Hendy Sandadi. Kemudian bahwa surat yang dimaksud diterbitkan oleh Kepala Kantor Pratama Metro untuk menjawab surat penggugat dan diterbitkan sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pelayanan, konsultasi dan administrasi kepada wajib pajak sebagaimana tugas dan fungsi KPP Pratama yang diatur dalam PMK 210. Terkait dengan penjelasan dapat dilihat di halaman 8 yang mulia. Bahwa tanggung jawab kewenangan atas penerbitan surat yang dimaksud berada pada Kepala KPP Pratama Metro, sehingga ketika surat nomor S1592 yang diajukan gugatan oleh penggugat ke pengadilan pajak, maka pihak tergugat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro. Memperhatikan bahwa KPP Pratama tidak memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan urusan gugatan dan banding, di mana fungsi tersebut berada di Direktorat Keberatan dan Banding, maka secara administrasi Kepala KPP Pelayanan Pajak Metro selaku pihak yang memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab atas produk yang tergugat, yaitu S1592, memberikan surat kuasa khusus kepada Direktur Keberatan dan Banding dan petugas sidang di Direktorat Keberatan Banding untuk melakukan penyelesaian kasus banding dan gugatan di pengadilan pajak. Kemudian berdasarkan hal tersebut diterbitkan surat tugas untuk menghadiri sidang, di mana atas kewenangan untuk menerbitkan surat tugas tersebut sudah dilimpahkan kepada Direktur Keberatan dan Banding, sehingga surat tugas diterbitkan oleh Direktur Keberatan dan Banding kepada pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding, atau dalam hal ini tim sidang yang sudah ditunjuk. Adapun penunjukan tim sidang sesuai dengan surat keputusan nomor 2 tahun 2026 keputusan dari Direktorat Keberatan Banding menugaskan kami Suharyanto Prabowo, Samuel Michael Craig Budi Mulya, dan Konco Satya Aji Legowo untuk bersidang di Majelis 16A dan 20B. Kemudian keputusan SK tersebut disusun atau diterbitkan berdasarkan surat edaran
Direktur Jenderal Pajak nomor SE 65/PJ/2012 tentang tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di pengadilan pajak. Adapun format surat tugas yang kami sampaikan juga mengacu pada surat edaran yang dimaksud, sehingga menurut kami terkait dengan legal standing kami seharusnya dapat diterima oleh majelis untuk melanjutkan proses sidang di pengadilan pajak atas sengketa yang diajukan oleh Eni Sandari. Adapun surat kuasa khusus juga kami lampirkan. Jadi surat kuasa khusus tersebut diberikan dari Bapak Matius Sutiono selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Metro pada tim dari Direktorat Keberatan Pajak, Direktorat Keberatan dan Banding. Kemudian kami lampirkan ada 2 SKK untuk masing-masing sengketa. Hal ini dilakukan karena terdapat pergantian dalam Kepala Direktorat Banding dan Gugatan 2 yang awalnya Ibu Sugianto Josephine Maria Wijiyanti menjadi Ibu Pertiwi Kasari. Demikian kurang lebih terkait dengan legal standing dari tergugat yang mana. Kemudian terkait penjelasan kami juga menyampaikan terkait dengan atau tambahan penjelasan terkait dengan pendapat kami bahwa surat yang diajukan gugatan oleh penggugat bukan merupakan objek gugatan di pengadilan pajak. Terkait penjelasan yang dimaksud kami sampaikan mulai dari halaman halaman 9 yang mulia dan seterusnya, di mana pada intinya Halaman berapa? mulai halaman 9 yang mulia. Ya. Di mana di halaman 9 itu kami sampaikan dasar hukum yang terkait dengan penjelasan tergugat. Kemudian menurut tergugat terdapat 2 alasan utama yang menjadi dasar bahwa surat akur bukan merupakan objek gugatan di pengadilan pajak. Bahwa surat yang dimaksud bukan merupakan pelaksanaan dari keputusan perpajakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang KUHP, melainkan surat yang berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi unsur-unsur objek gugatan dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUHP. Berdasarkan pelaksanaan gramatikal atas pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa objek gugatan adalah basicing yang didahului dengan adanya keputusan perpajakan sebelumnya. Keputusan yang kedua merupakan pelaksanaan atau tidak lanjut dari keputusan yang pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diajukan suatu gugatan berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf C KUHP tersebut, maka sekurang-kurangnya harus dipenuhi 2 hal, yaitu terdapat 2 keputusan dan keputusan yang digugat adalah merupakan pelaksanaan atau tidak lanjut dari keputusan yang pertama atau sebelumnya. Menurut tergugat, surat nomor S1592 adalah surat yang berdiri sendiri dengan penjelasan sebagai berikut. Pada halaman 11 sampai dengan 13 tergugat sampaikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan pajak, di mana berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang KUHP dan PMK 15 serta KEP 305/2024, tergugat berpendapat bahwa
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktur Jenderal Pajak yang diberikan kewenangan dan perintah oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan atas satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak untuk suatu masa atau tahun pajak, dan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan sampai dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Bahwa terhadap penggugat telah diterbitkan surat pemeriksaan nomor PRIN 148 tanggal 29 Agustus 2025 oleh Kepala KPP Pratama Metro dengan keterangan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kriteria wajib pajak terpilih berdasarkan risiko kepatuhan alteksis orang pribadi untuk tahun pajak 2022. Sehubungan dengan surat perintah pemeriksaan tersebut, telah diterbitkan surat atau dokumen terkait dengan pemeriksaan kepada tergugat kepada penggugat, yaitu yang pertama surat pemberitahuan pemeriksaan nomor S174 KPP 2802 tanggal 29 Agustus 2025 yang diterbitkan atau ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Metro. Yang kedua, surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan nomor S988 2802 tanggal 2 September 2025. Kemudian berita acara pertemuan dengan wajib pajak nomor BH 106 KPP 2808 PAPJ 3 tanggal 17 September 2025, dan surat permintaan peminjaman buku, catatan dan atau dokumen nomor S242 Diksis KPP 2802 KAPJ 3 tanggal 8 Oktober 2025 yang diterbitkan atau ditandatangani oleh supervisor tim pemeriksa KPP Pratama Metro. Sampai dengan saat ini berdasarkan informasi tidak terdapat upaya hukum gugatan dari penggugat terkait dokumen-dokumen sebagaimana dokumen pelaksanaan rangkaian pemeriksaan terkait dengan surat perintah pemeriksaan yang dimaksud. Sebagaimana tergugat sampaikan pada halaman 13. Kemudian terdapat informasi juga bahwa sampai dengan saat ini proses pemeriksaan terhadap penggugat masih berlangsung dan belum diterbitkan laporan hasil pemeriksaan kepada penggugat terhadap penggugat. Terkait dengan surat permintaan peminjaman buku dan catatan tadi berdasarkan pasal 12 ayat 2 PMK 15, seharusnya penggugat memenuhi surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen tersebut paling lama 1 bulan terhitung dari surat yang disampaikan. Kemudian penggugat melalui Firmari & Co Jakarta Tax and Legal Service membalas surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen tersebut dengan surat nomor 0210 FRNC dan seterusnya tanggal 12 Oktober 2025 perihal permohonan alasan dan dasar hukum penerbitan dan penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen nomor 2 S242 dan seterusnya yang disampaikan tanpa terlebih dahulu diperlihatkan identitas tim pemeriksa pajak, surat perintah pemeriksaan, dan tanpa terlebih dahulu diterbitkan dan ditandatangani berita acara hasil pertemuan dengan wajib pajak dan berita acara pemberian keterangan. Tergugat berpendapat bahwa yang dilakukan penggugat yaitu menyampaikan surat pertanyaan mengenai alasan dan dasar hukum penerbitan dan penyampaian surat permintaan peminjaman buku dan dokumen, serta tidak memberikan dokumen sebagaimana yang diminta dalam tim pemeriksaan KPP berada di luar lingkup rangkaian kegiatan pemeriksaan untuk ketentuan PMK 15, khususnya pasal 12 ayat 1, pasal 12 ayat 2, dan pasal 12 ayat 4 PMK 15 2025. Oleh karena penggugat atau wajib pajak atas nama Insan jadi terdaftar di KPP Pratama Metro, maka sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pelayanan konsultasi dan administrasi kantor sebagaimana diatur dalam pasal 58 dan 59 PMK 210, maka
Kepala KPP Metro menerbitkan surat nomor S 1592 KPP titik 2802 2025 tanggal 3 November 2025 sebagai jawaban atau korespondensi atas surat penggugat nomor 0210 FRNC dan seterusnya tanggal 12 Oktober 2025 tersebut, yang merupakan penyampaian informasi mengenai hal-hal sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tergugat poin R halaman 15. Selain hal tersebut, format surat tergugat nomor S 1592 KPP 2802 tanggal 2 November 2025 tersebut tidak termasuk dalam contoh format surat dan contoh dokumen dalam rangka pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan lampiran PMK 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak, sehingga pada dasarnya surat aku hanya bersifat sebagai pemberian jawaban atau informasi serta sebagai suatu bentuk perwujudan dari prinsip good governance atau asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tergugat di atas, menurut tergugat surat kepala KPP nomor S 1592 tanggal 3 November 2025 tersebut adalah surat yang berdiri sendiri, yaitu merupakan surat jawaban atas surat permohonan alasan dan dasar hukum penerbitan surat permintaan dokumen dari penggugat dan bukan merupakan pelaksanaan dari keputusan perpajakan sebelumnya, yaitu keputusan yang terkait dengan rangkaian pemeriksaan tahun pajak 2022 atas nama penggugat. Selain hal tersebut, surat aku juga bukan merupakan suatu keputusan dalam menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, bahwa dalam pasal 11 PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan mengatur hal-hal sebagaimana tergugat uraikan di halaman 15 dan 16 bahwa surat kepala KPP Rakamu Metro nomor S 1592 adalah jawaban surat dari surat permohonan penggugat mengenai alasan dan dasar hukum penerbitan permintaan dokumen, bahwa surat jawaban tidak termasuk dalam jenis keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 PMK 81 tahun 2024. Surat aku hanyalah bersifat pemberian jawaban sehingga tidak menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapus hubungan hukum yang telah ada, maupun menetapkan status kepada penggugat. Dengan berdasarkan hal tersebut, tergugat berpendapat bahwa surat yang dimaksud bukanlah suatu keputusan dalam menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian berdasarkan uraian di sebagaimana tergugat sampaikan, surat tergugat nomor S 1592 merupakan surat yang berdiri sendiri, yaitu merupakan jawaban atas surat permohonan alasan dan dasar hukum penerbitan surat permintaan dokumen dari penggugat, serta bukanlah merupakan suatu keputusan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KPP serta pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian selain hal tersebut, tergugat juga sampaikan bahwa surat yang dimaksud tidak memenuhi unsur-unsur keputusan pada Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara kumulatif, sebagaimana tergugat sampaikan di halaman 19 terkait matriks pemenuhan ketentuan terkait dengan unsur-unsur dalam Undang-Undang PTUN maupun Undang-Undang AP tersebut, di mana berdasarkan uraian yang dimaksud,
tergugat menyimpulkan bahwa surat KPP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro nomor S1592 hal jawaban surat nomor 0210 dan seterusnya yang diajukan gugatan tidak memenuhi unsur keputusan, sehingga menurut tergugat atas surat tersebut tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Kemudian kurang lebih yang tambahan penjelasan yang dapat saya tergugat sampaikan. Ya, baik, silakan penggugat. Apa yang mau ditanggapi? Menyampaikan apa yang disampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Apa yang disampaikan tergugat tadi sebenarnya kan baru diupload pada pagi hari ini majelisnya. Jadi penggugat sebenarnya sudah menyampaikan bantahan pada hari ini berkaitan dengan materi persidangan sebelumnya, ya, bukan pada hari ini. Tapi tidak apa-apa, ya, penggugat nanti akan sampaikan pada persidangan berikutnya mengenai materi hari ini, dan apa yang penggugat akan sampaikan pada hari ini masih berkaitan dengan apa yang disampaikan tergugat pada persidangan sebelumnya. Pada pokoknya majelis, tergugat memang berkali-kali mengulang-ulang, tapi kemudian menurut penggugat sepertinya belum menjawab apa yang kemudian dipersoalkan dalam perkara atau sengketa akur. Yang pertama, penggugat ingin menegaskan kembali majelis sehubungan dengan legal standing yang disampaikan oleh tergugat, ya, supaya kita clear, ya, loud and clear, ya, karena kalau kita beracara di pengadilan manapun itu harus loud and clear, ya, tidak bisa abu-abu, ya. Tadi penggugat menanyakan majelis, kalau saudara Matius sebagai kepala KPP memberikan memberikan kuasa kepada Direktur Keberatan dan Banding, ya, itu dasar kewenangannya dari mana? Tadi penggugat membaca surat tergugat bahwa kepala KPP saudara Matius itu bertindak mewakili Dirjen Pajak itu menggunakan Cap 305. Sampai di situ penggugat masih sepakat, ya. Kewenangannya untuk apa? Kewenangannya untuk mewakili dirjen, ya. Tapi mewakili dirjen itu dalam hal melaksanakan operasional KPP, ya. Di situ ada kewenangannya, ya. Salah satunya menerbitkan SKP dan seterusnya, ya. Nah, tapi di dalam Cap itu tidak secara tegas menyebutkan kewenangan untuk memberikan kuasa kepada eselon yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan penggugat sederhana saja. Ya, kewenangan itu didapatnya dari mana? Eselon 3 memberikan kuasa kepada eselon 2. Kalau tergugat mengatakan itu ada di Cap 305, ya nggak apa-apa, silakan ditampilkan saja di halaman berapa itu kalau ada. Ya, itu yang menjadi fokus majelis, ya. Itu sama dengan kalau majelis mungkin juga pernah mempersoalkan ketika misalnya penggugat itu diberikan kuasa misalnya, ya, oleh pihak yang tidak berwenang. Itu kurang lebih kasusnya sama. Misalnya dia bukan direksi, bukan dewan komisaris, ya, atau misalnya bukan pihak yang mempunyai kewenangan mewakili perusahaan lalu memberikan kuasa kepada penggugat atau kuasa hukum misalnya untuk bersidang. Itu juga satu persoalan, ya, yang kemudian menjadi persoalan yang krusial atau berkaitan dengan legal standing. Nah, sekarang bagaimana dengan legal standing tergugat, ya? Nah, menurut penggugat itu yang belum dijawab majelis, ya. Jadi kewenangan untuk memberikan kuasa dari eselon 3 kepada eselon 2 itu kewenangannya berasal dari mana dan dari mana dan diatur di mana, begitu, ya. Nah, kalau tergugat mengatakan bahwa kami hadir di sini, yang hadir tim sidang, itu kewenangannya adalah berdasarkan Cap 2 2026. Nah, tentu kewenangan itu kan dari Direktur Keberatan dan Banding, ya. Jadi kalau penggugat gambarkan majelis, ini ada Dirjen Pajak, ini ada Kepala KPP. Katanya kewenangannya berasal dari Cap 305. Lalu ada Direktur Keberatan dan Banding, lalu ada tim sidang. Kata tergugat kewenangannya berdasarkan Cap 2 2026. Pertanyaannya adalah, bagaimana menjembatani ini?
ya, kewenangan eselon 3 memberikan kuasa kepada eselon 2, itu kewenangannya berasal dari mana? Ya, ini yang tidak bunyi di sini. Ya, dan ini tidak dijawab sampai sekarang. Apakah masih cap 305 atau ada cap yang lain? Kalau ada, tentunya harus dibunyikan majelis supaya legal standing tergugat itu bisa dibuktikan di muka persidangan. Ya, itu yang pertama majelis. Jadi itu yang masih samar atau abu-abu, tidak secara tegas disebutkan. Itu berkaitan dengan legal standing. Yang kedua, majelis, pada persidangan sebelumnya tergugat mengulang-ulang bahwa basicking ini bukan keputusan, ya. Kenapa? Karena ini merupakan surat jawaban, ya. Nah, mungkin perlu penggugat buat secara sederhana. Kalau penggugat buat secara detail mungkin terlalu panjang, tapi sederhananya begini loh, semua keputusan itu adalah jawaban. Kalau nggak ada jawaban ya itu bukan keputusan. Bahkan pasal 1 angka 3 jungto angka 9 Undang-Undang Peratun mengatakan, ya, memo saja yang dibuat dengan tulisan tangan itu adalah basicking. Ya, memo. Kalau kita lihat memo itu kan seperti sangat tidak formal, ya. Memo saja itu adalah basicking. Apalagi jawaban tergugat. Di sana unsur-unsurnya sudah terpenuhi dengan jelas, ya. Dibuat secara tertulis, ya, kemudian diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, ya, berisi tindakan hukum, bersifat konkret, final, individual, dan menimbulkan akibat hukum, ya. Nah, jadi kalau tergugat mempersoalkan penetapan tertulis, ya, tidak memenuhi kata tergugat, ya. Bagaimana tidak memenuhi? Memo aja yang tulisan tangan aja itu disebut basicking. Lalu bagaimana dengan surat keputusan atau jawaban dari tergugat? Kemudian tergugat sendiri sudah mengakui bahwa basicking itu sudah diperluas maknanya, ya. Jadi kalau makna daripada basicking sudah diperluas, artinya apa? Artinya keputusan itu sebenarnya tidak melulu melalui keputusan tertulis, tapi sudah termasuk di dalamnya adalah tindakan faktual. Tindakan faktual itu nggak ada tulisannya, hanya tindakan saja, ya. Nah, tindakan faktual itu tidak ada bentuk suratnya, hanya tindakan, tapi tindakannya diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ya, misalnya dalam sengketa ini, ya, tim pemeriksa tidak menunjukkan legal standing kepada kami selaku penggugat yang hadir mewakili wajib pajak ketika diperiksa. Itu adalah tindakan faktual melawan hukum. Ya, ketika kami hadir, kemudian legal standingnya tidak disampaikan kepada kami, padahal kami sudah menyampaikan legal standing kami berupa surat kuasa. Ya, tapi kemudian dia menyampaikannya kepada pihak lain yang pada waktu itu hadir karena memang sedang diperiksa WP badannya atau perusahaan lain. Jadi sebenarnya tidak ada relevansinya, ya. Secara kewenangan itu belum bisa dibuktikan, ya. Nah, jadi kalau keputusan tertulis saja sudah diperluas dalam bentuk tindakan faktual, pertanyaannya, kenapa tergugat mempersoalkan keputusan yang sudah nyata-nyata tertulis? Ya, sangat sederhana sebenarnya pemahamannya. Kemudian, tergugat juga mempersoalkan mengenai tindakan hukum, ya. Menurut tergugat katanya ini bukan tindakan hukum, ya. Kalau bukan tindakan hukum, lalu apa? Bukankah tergugat itu sedang melaksanakan pemeriksaan, ya? Lalu penggugat hadir. Penggugat hadir dengan surat kuasa, kemudian tergugat tidak menyampaikan dasar kewenangannya, tidak menyampaikan juga, tidak membuat atau menerbitkan juga berita acara hasil pertemuan, tidak juga menerbitkan berita acara pemberian keterangan, ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang kemudian harus dilalui sebelum meminta dokumen, ya. Tapi tahapan itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, penggugat mengajukan permohonan. Sederhananya begini majelis. Penggugat mengatakan begini, atau menyampaikan, tergugat, apa alasan saudara minta dokumen sementara saudara belum bisa membuktikan kewenangan saudara? Sederhananya begitu.
Lalu tergugat mengatakan, kami nggak perlu membuktikan itu. Atau tergugat ingin mengatakan, kami sudah membuktikan. Sementara kami sendiri yang hadir di sana. Bagaimana tergugat bisa mengatakan kami sudah membuktikan? Ya, jadi keputusan dari tergugat itu adalah keputusan menolak, menyampaikan alasan kewenangannya. Keputusan menolak, menyampaikan alasan melaksanakan prosedurnya. Ya, itulah keputusan menolak itu yang kami persoalkan. Karena kalau tidak, nanti tergugat bisa dong melakukan ini kepada kurang lebih 70 juta wajib pajak di Republik ini. Semudah itu, begitu ya. Nah, jadi tindakan hukumnya sudah sangat jelas. Tindakan hukum melakukan pemeriksaan, tapi dilakukan secara melawan hukum, ya. Itu yang disebut dengan tindakan faktual, ya, secara melawan hukum. Jadi sudah terbukti adanya tindakan hukum tadi, meminta, ya, dokumen, alat bukti. Sebenarnya kan mereka mau mencari alat bukti nih, alat bukti surat, ya. Meminta dokumen tapi tidak membuktikan kewenangan. Nah, itulah yang kami persoalkan, ya. Kemudian tergugat juga menerangkan atau berkali-kali mengulang-ulang bahwa tidak terdapat akibat hukum, ya. Karena tergugat mengatakan kan belum terbit SPHP atau belum terbit SKP, berarti nggak ada dong akibat hukumnya. Nah, kembali lagi penggugat ingin mengulangi majelis bahwa Undang-Undang Peratun sudah sangat jelas menyebutkan di sana, ya. Dulu makna menimbulkan akibat hukum itu harus dibuktikan dengan kerugian material maupun imaterial. Tapi sekarang maknanya diperluas sampai kepada potensi, ya. Tapi bukan berarti dalam perkara akuo ini masih berpotensi, tidak. Sudah terjadi kerugiannya. Tapi maknanya itu sudah diperluas. Nah, kalau sudah diperluas, harusnya tergugat tidak lagi mempersoalkan itu. Namanya juga potensi, ya. Nanti dilihat potensinya, ya. Tapi faktanya dalam sengketa akuo itu kerugiannya sudah ada. Bagaimana mungkin pemeriksa meminta alat bukti tapi tidak berwenang atau tidak membuktikan kewenangannya terlebih dahulu, ya. Majelis bisa bayangkan nggak kalau misalnya pemeriksa itu meminta semua dokumen yang bersifat privat, bersifat rahasia, tapi yang minta nggak jelas kedudukan hukumnya. Bagaimana itu? Ya. Lalu kemudian tergugat mengatakan, kenapa Anda nggak kasih kepada kami? Nah, pertanyaannya kan justru harusnya dibalik. Anda itu siapa sebelum minta? Bagaimana mungkin setiap orang bisa minta, ya, sementara kewenangan saudara tidak ada, ya. Jadi menimbulkan akibat hukum itu sebenarnya sudah nyata, apalagi kalau mau dikaitkan dengan frase berpotensi menimbulkan akibat hukum. Nah, ini yang mungkin kurang bisa dijawab, ya, majelis, ya, mengenai fakta berpotensi. Kemudian tergugat juga mempersoalkan mengenai kalaupun ini basicking, tapi ini bukan basicking yang bisa diajukan berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf C, ya. Karena menurut tergugat bahwa basicking di dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf C itu harus bersifat vervlog basicking atau berjenjang, ya. Itu tafsir dari tergugat, ya. Dan penggugat menghargai itu. Namun demikian, tafsir itu tidak bisa dimaknai karena memang ketentuan pasal 23 itu tidak menjelaskan lebih jelas. Nah, kalau begitu untuk memahaminya bagaimana? Nah, penggugat nanti akan sampaikan majelis, ya. Salah satu putusan, ya, pengadilan pajak yang memberikan masukan. Apa sih makna pasal 23? Pasal 23 ayat 2 huruf C itu tidak harus dimaknai sebagai basicking berjenjang, ya. Tidak berjenjang pun itu bisa dimaknai. Karena pasal 23 ayat 2 huruf C itu sama dengan keranjang sampah, ya. Semua basicking yang memenuhi unsur, 7 unsur dalam pasal 1 angka 3 jungto angka 9 Undang-Undang Peratun itu bisa dimasukkan ke dalam pasal 23 ayat 2 huruf C, ya. Dia tidak harus berjenjang karena memang penafsirannya tidak dimaknai demikian, ya. Sepanjang unsur-unsur yang diatur, ya, di dalam
pasal 87 dan pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratun telah terpenuhi, maka itu disebut sebagai basicking, ya. Jadi pemaknaan harus berjenjang tidaklah demikian. Tapi kalau tergugat ingin mengatakan harus berjenjang misalnya, ya, harus dipaksakan berjenjang lah misalnya, meskipun itu tidak ada tafsir normanya. Tapi kalaulah harus dipaksakan begitu ya, menurut tergugat atau menurut Direktur Keberatan dan Banding dan timnya, ya, tentu untuk dapat memahami itu lebih mudah, ya. Kalau mau dipahami itu sebagai kalau harus dipaksakan begitu ya, versi tergugat, ya, kalau versi tergugat harus diaminkan, maka jelas basicking yang sebelumnya adalah SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan, ya. Itu juga sudah diatur di dalam PMK 81 tahun 24. Surat pemberitahuan pemeriksaan itu adalah basicking, ya. Dan itu adalah keputusan yang sudah diatur di pasal 11. Jadi kalau kemudian itu dipaksakan pun sebenarnya basicingnya sudah ada. Tapi penggugat tidak mau memaksakan itu karena memang tafsir terhadap norma itu tidak ada, ya. Dan itu sudah pernah dijelaskan di beberapa putusan yang nantinya penggugat mungkin bisa memberikan juga contohnya sebagai bentuk pengkayaan terhadap pemaknaan tergugat mengenai pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP, ya. Dan dengan demikian majelis, apa yang tergugat persoalkan itu sebenarnya sudah terjawab jelas, ya. Semuanya sudah ada, ya. Nah, unsur-unsur yang dipersoalkan oleh tergugat tadi, ya, sebenarnya tidak langsung ditanggapi oleh tergugat, ya, to the point, ya. Tapi memang masih berputar-putar kepada hal yang menurut penggugat tidak substantif, ya, karena sudah penggugat jelaskan di sana. Nah, sekarang majelis tinggal penggugat perlu membuktikan faktinya atau faktanya pada saat pemeriksaan, ya. Apa yang disampaikan oleh tergugat pada persidangan sebelumnya dan mungkin juga pada persidangan ini adalah karangan cerita yang tidak didukung dengan alat bukti. Ini narasinya indah sekali nih. Tapi bukan ini yang penggugat alami. Tim sidang tidak hadir pada waktu itu. Penggugat hadir pada waktu itu majelis. Ya, bukan ini narasinya. Tapi tergugat bisa loh membuat narasi seperti ini. Seperti J.K. Rowling, ya, penulis buku Harry Potter, ya. Penggugat hadir dan tidak ini yang terjadi, ya. Ketika penggugat hadir, penggugat sudah memenuhi semua legal standing, ya. Persoalannya adalah, ya, tim pemeriksanya tidak hadir seluruhnya, hanya satu orang, Saudara Jamal. Saudara Jamal menerima kuasa kami, ya, lalu kemudian, ya, kami meminta legal standing pemeriksa, ya. Legal standing pemeriksa itu tidak diberikan kepada kami, ya, padahal kami kan kuasanya. Nah, diberikan kepada pihak lain, kebetulan anak daripada Saudara Eni yang hari itu sedang diperiksa juga untuk perusahaan yang dipimpinnya, ya, CV Sentral Intan. Jadi karena Saudara Jeremy sedang diperiksa oleh mungkin pemeriksa yang sama, lalu disampaikanlah, ya, itu kepada yang bersangkutan, padahal kami hadir di situ, ya. Nah, kami tidak tahu hubungan mereka, ya, hubungan antara Saudara Jamal mungkin dengan Saudara Jeremy, ya. Kami tidak dalam kapasitas mengetahui itu karena kami tidak mewakili perusahaannya sedang diperiksa, ya. Tapi kami sudah menyampaikan kepada Saudara Jamal, ya, bahwa legal standing kami sudah terpenuhi dan sekarang kami minta legal standing saudara. Fakta yang berikutnya majelis, ya, yang hadir itu bukan 3 orang. Tidak ada supervisor, tidak ada juga anggota, yang ada hanya ketua tim saja, ya. Nah, ketua tim itu hadir, ya, bertemu dengan kami, ya. Lalu ketika kami bertanya kenapa tidak ada pemeriksa yang lain, kemudian yang bersangkutan mengatakan, oh nggak apa-apa Pak, dengan saya saja, ya. Yang lainnya mungkin sedang ada kegiatan.
Loh, kami bilang, oke, kalau memang begitu, dilaksanakan saja prosedurnya. Disampaikan kepada kami, ya, SP2-nya, disampaikan kepada kami, tanda pengenalnya, disampaikan kepada kami, BAHP-nya, ya, supaya kami bisa menandatanganinya, ya. Tapi kemudian tidak dilakukan, tidak diperlihatkan, dan juga tidak diterbitkan, ya. Itu yang terjadi pada saat kami hadir di sana, ya. Bahwa kemudian kami tidak mengetahui pemeriksaan perusahaan lain, itu karena memang kami bukan kuasanya, ya, dan kami tidak perlu tahu, ya, karena memang itu adalah WP berbeda yang sedang diperiksa, meskipun mungkin pemeriksanya adalah orang yang sama. Oleh karena itu, majelis, supaya narasi ini tidak majelis muat dalam putusan nanti, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak, kami mohon kepada majelis, ya, untuk diperintahkan menghadirkan pemeriksa, ya, supaya membuat perkara ini terang. Pasal 55 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa majelis punya kewenangan untuk memerintahkan tergugat menghadirkan tim pemeriksa, ya, atas permohonan penggugat, ya, supaya narasi ini tidak diulang-ulang majelis, ya, apalagi ini dimuat dalam putusan. Padahal narasi ini tidak sesuai dengan fakta. Kemudian majelis perlu juga penggugat sampaikan ketika nanti tim sidang atau tergugat sudah berhasil menghadirkan pemeriksa di muka persidangan, penggugat mohon juga supaya ketiga pemeriksa tersebut diangkat sumpahnya sebelum memberikan keterangan, supaya pemeriksa itu tidak memberikan keterangan palsu majelis, ya. Banyak perkara di pengadilan ini yang mengatakan bahwa kalau mereka pihak, mereka tidak boleh diangkat sumpahnya. Dan itu sudah dipatahkan beberapa kali oleh majelis yang lain. Yang terakhir penggugat hadir di majelis 10. Pemeriksa tetap harus diangkat sumpahnya, ya. Kenapa? Karena kapasitasnya bukan sebagai pihak, tapi kapasitasnya sebagai orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami. Supaya dengan demikian fakta di persidangan itu terungkap secara terang. Karena tugasnya Judex Fakti itu kan mencari fakta, maka disebut Judex Fakti kan, karena memang tugasnya mencari fakti atau fakta, ya. Nah, oleh karena itu menurut penggugat ketika nanti tim pemeriksa dihadirkan, ya, tim pemeriksa itu seyogianya harus diangkat sumpahnya karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai saksi, ya. Dan satu lagi majelis perlu penggugat jelaskan ketika tim pemeriksa sebagai tentunya satu paket dengan tergugat, sama-sama disebut tergugat, ya. Dirjen Pajak juga tergugat, Direktur Keberatan dan Banding tergugat, Kepala KPP tergugat, tim pemeriksa juga tergugat. Tapi ketika tim pemeriksa nanti dihadirkan, sekali lagi penggugat perlu menyampaikan kepada majelis kapasitasnya adalah kapasitas mereka yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami, bukan kapasitasnya sebagai pihak yang berperkara. Karena merekalah yang menjadi penyebab munculnya perkara atau sengketa ini. Tanpa ada tindakan faktual dari mereka, maka sengketa ini tidak mungkin muncul di sini, ya. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada majelis, ya, untuk menggunakan kewenangan majelis yang diatur di pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Mengenai tanggapan atau penjelasan dari tergugat pada hari ini, majelis nanti penggugat sampaikan pada persidangan sebelumnya karena baru diupload tadi pagi sebelum sidang. Ini hanya bantahan penggugat berkaitan dengan penjelasan tertulis dari tergugat pada persidangan sebelumnya, ya. Dan hal-hal yang lain, ya, penggugat serahkan kepada majelis berdasarkan permohonan penggugat yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih majelis.
Baik, terbanyak ada lagi yang mau disampaikan? Maaf, tergugat. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, izin yang mulia, pada intinya penjelasan yang kami sampaikan pada hari ini terkait dengan legal standing telah kami sampaikan sebelumnya. Yang sudah kami sampaikan. Kemudian terkait dengan surat kuasa tadi, saya izin menambahkan bahwa pedoman kami adalah di PMK nomor 164/PMK.01 tahun 2021 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga di mana format yang kami gunakan adalah berpedoman pada ketentuan yang dimaksud. Kurang lebih baik. Iya. Jadi begini ya, tergugat dan penggugat sampai tadi malam pukul 22 itu majelis masih memantau, tergugat belum mengupload ya tanggapan, dan penggugat baru mengupload bantahan itu kurang lebih pukul 18 ya. Majelis perlu mempelajari apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak, dan majelis coba fokus sekarang ya kita ke permasalahan intinya. Kita masih berkutat di formal ya. Karena ini juga masih dipermasalahkan oleh penggugat terkait dengan apakah S1591 dan 1592 ini merupakan keputusan atau tidak. Silakan masing-masing boleh memperdalam kembali. Tadi penggugat juga mau menanggapi ya terkait unsur-unsur yang terkait dengan keputusan. Apapun yang disampaikan oleh tergugat silakan, itu versi tergugat ya. Mau menambahkan silakan, jika sudah cukup harus mengulangi, memang mengulang-ulang, ini tergugat cukup panjang mengulang-ulang ya, seperti itu. Kemudian mengenai permintaan dari penggugat untuk menghadirkan pemeriksa, karena ini kan tadi penggugat menyampaikan persoalan yang dialami pada saat pemeriksaan itu sudah masuk ke dalam materi ya. Majelis belum masuk ke dalam materi karena masih mempermasalahkan terkait dengan formal gugatan, khususnya terkait dengan apakah ini keputusan atau tidak. Jadi di persidangan berikutnya kita masih punya 2 kali persidangan ya. Sebelum masuk materi, kalau mau dituntaskan untuk formalnya apakah ini keputusan atau tidak, itu silakan ya. Kemudian terkait dengan surat kuasa ataupun surat tugas, itu kewenangan majelis nanti untuk bisa mempertimbangkan atau tidak ya. Karena awalnya tergugat sudah menyampaikan surat tugas, kemudian pada hari ini ada surat kuasa dan surat tugas, majelis akan pelajari kembali dan kewenangan majelis untuk bisa mempertimbangkan atau tidak surat kuasa tersebut ya. Silakan, itu saja yang bisa majelis sampaikan. Ada lagi yang mau ditanggapi sebelum majelis tutup? Dan kalau mau menanggapi, silakan 1 hari sebelum persidangan, supaya majelis juga bisa mempelajari ya. Sampai pagi ini majelis belum cek lagi karena sudah di jalannya, tergugat baru menyampaikan pagi ini menurut penggugat ya. Penggugat sudah tadi sore menyampaikan, tapi sudah dibahas poin-poinnya di persidangan sebelumnya. Cukup? Kita sidang tanggal 7 Juli, jadi paling lambat tanggal 6 Juli silakan disampaikan jika mau memberikan penjelasan. Belum ditutup, masih ada yang mau ditanggapi? Tergugat, cukup, penggugat? Satu lagi majelis, di dalam kenapa tadi penggugat menyampaikan berkaitan dengan bantahan daripada kronologi majelis, karena kan tergugat di sini menyampaikan kronologi ya. Ya, pada persidangan sebelumnya pun tergugat menyampaikan mengenai kronologi. Jadi tadi penggugat menyampaikan kronologi yang sesungguhnya itu seperti apa ketika penggugat menghadiri ya. Namun kalau majelis berpendapat kita masih berputar seputar ini basicking atau bukan, ya tentu nanti penggugat akan fokus ke sana. Tapi memang kalau berkaitan dengan ini basicking atau bukan, sebenarnya dalil tergugat seperti yang tadi majelis katakan ya sudah memang berputar-putar seputar itu saja kan begitu ya, tidak ada yang baru dan tidak menanggapi juga di mana perbedaannya ya. Jadi pada persidangan berikutnya
penggugat tidak akan menanggapi mengenai fakta karena memang majelis mengatakan kita masih berputar di masalah formalitas mengenai basicing ya. Sementara tergugat sudah panjang kali lebar menyampaikan fakta ya, maka penggugat sampaikan tadi mengenai faktanya ya. Tapi kalau majelis berpendapat demikian, maka kami akan fokus ya untuk memberikan bantahan ya sehubungan dengan basicing atau tidak ya. Dan kalau memang diperlukan, nanti kami akan sampaikan secara tertulis pada persidangan berikutnya. Majelis fokus kami hanya kepada itu sesuai permintaan majelis, dan nanti kami akan sampaikan apabila ada keperluan untuk menghadirkan alat bukti lain ya, termasuk ahli dan sebagainya pada persidangan berikutnya. Terima kasih majelis. Ya, baik, karena tadi disebut oleh penggugatnya terkait alat bukti termasuk keterangan ahli, kita masih 2 kali persidangan ya. Nah, ini jatuh tempo 2 Juni ini dan kita masih ada perpanjangan ya, maksimal 3 bulan. Silakan kalau dirasa perlu untuk menghadirkan ahli, dikomunikasikan kepada panitia, kemudian disampaikan CV-nya 1 minggu sebelum persidangan ya. Baik. Terkait kronologis yang disampaikan oleh tergugat, silakan tergugat maupun penggugat mau menyampaikan apapun, majelis mendengar ya penjelasan masing-masing, namun majelis punya kewenangan untuk mempertimbangkan atau tidak apa yang disampaikan gitu ya. Baik, sengketa diajukan oleh Eni Sandadi sebanyak 2 gugatan pajak tahun 2021 dan 2022. Ini jatuh tempo pada hari ini 2 Juni 2026. Dengan kuasa pasal 81, majelis memperpanjang pemeriksaan selama kurang lebih 3 bulan dan kita akan sidang kembali tanggal 7 Juli 2026. Sidang ini dinyatakan selesai. Dengan demikian, sidang pemeriksaan oleh Majelis 16 secara onsite pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026 dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih majelis. Terima kasih tergugat.